Bahaya tak bercuti di Indonesia. Insiden yang berlaku baru-baru ini diperas ugut polis Indonesia. Oknum polisi ini lama-lama nyayur kali ya, Le? Kacau ketua, tapi udah ketangkep Le, 18 orang. Oknum. 18 orang oknum, nggak tahu yang nggak oknum tuh. 18 oknum sih. Iya. 18 aja oknum Le. Iya. Dan total itu full senyum Full akhir senyum, tahun. akhir Full tahun, senyum. ketua. Itu mainnya bukan lagi kembang api tuh. Apa? Kembang riba. Wah, jadi investor kripto tiba-tiba. Kalau ini saya setuju banget. Kenapa? Karena Indonesia itu terlalu banyak oknum-oknum polisi yang salah, tidak amanah, bukannya menjaga warganya malah dijadikan suatu pemerasan. Jadi dengan mohon sangat bapak-bapak untuk propam untuk tindak lanjutin polisi-polisi nakal ini. Karena kita warga negara Indonesia bukannya dijaga malah menjadi oknum pemerasan oleh polisi yang jadi bapak-bapak propam tolong ditingkatkan lagi. Terima kasih. Menimbulkan kemarahan netizen, bukan hanya netizen Indonesia saja, tetapi menjadi netizen dunia. Seluruh negara mungkin kalau melihat hal seperti ini marah netizennya. Karena apa? Ini sangat memalukan ya. Oknum polisi yang melakukan pungli terhadap warga negara Malaysia. Nama negara kita tercoreng di mata dunia internasional. Menteri Pariwisata sudah capek-capek mempromosikan pariwisata Indonesia, ujung-ujungnya dirusak oleh segerombolan oknum polisi yang sangat meresahkan wisatawan yang datang ke Jakarta, Indonesia. Maka tak heran kalau ada seruan boikot Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama di channelnya Bang Toha Channel. Netizen Indonesia, Malaysia marah gara-gara tingkah laku oknum polisi yang sangat merugikan negara kita. Apalagi pariwisata Indonesia ini saat ini kan sedang tengah dalam kondisi tidak baik-baik saja. Harusnya menjadi pembelajaran buat kita untuk mempromosikan wisatawan Indonesia. Tetapi kalau sudah ada kejadian seperti ini, tentunya wisatawan yang datang ke Indonesia pastinya mereka juga akan merasa ragu-ragu, takut ya karena gara-gara ulah oknum polisi yang memungli warga negara Malaysia. Dan katanya di konferensi pers jumlahnya 45 orang yang kena pungli oleh oknum polisi dan uangnya juga cukup lumayan banyak. Lantas bagaimana komentar netizen terkait kasus yang viral ini yang menjadi perbincangan hangat di media internasional dan juga menjadi perbincangan hangat netizen di beberapa negara tetangga lainnya? Sangat malu. Indonesia itu sudah darurat hukum, kemudian masa iya sih harusnya Pak Polisi mengayomi, melindungi, kenapa justru menjadi tukang pungli? Ini bagaimana konsepnya? Memang sangat-sangat bikin malu gara-gara ulah segelintir polisi yang suka pungli. Akhirnya nama polisi di Indonesia itu jadi jelek loh. Masya Allah. Berikut beberapa komentar netizen yang resah dengan oknum-oknum polisi yang tukang pungli. Ya Allah, memalukan ini. Di negara sendiri aja bikin malu, tambah ini di luar negeri. Aduh, oknum-oknum ini, aduh. Janganlah seperti itu. Malu lah negara kita. Sampai dunia tahu. Kalau untuk dunia itu yang bagus-bagus, kalaupun untuk dalam negeri mungkin ya masihlah orang ngerti, paham. Tapi untuk luar negara, waduh, gawat, sangat gawat. Mungkin pemberitaan sebelumnya banyak simpang siur. Oh, ternyata korbannya 45 orang ya, Pak ya? Bukan 400 orang ya? Berarti media-media online ini, netizen ini berbohong ya? Sanggup kalian bilang 400 orang korbannya, padahal hasil penyelidikan 45 orangnya korbannya. Dan barang bukti
2,5 miliar barang bukti. Padahal kata media 32 M kerugian. Tapi barang bukti 2,5 M. Oh ya, barang bukti kan bisa aja kan. Ada yang tercecer, ada yang nggak terlapor, ya kan, silap gitu loh. Jadi kalau korbannya 45, barang bukti 2,5 miliar, berarti 56 juta lah per orang ya diperas ya Pak ya. Yang memeras ini polisi, itu intinya ya. Waduh, Yang memeras ini polisi 56 juta per orang. Itu kan damainya. Tawaran pertama dari polisi berapa ya? Nah, berarti sekarang kalau ada berkasus kita dengan hukum, kalau mau damai, mau lepas dari hukuman, berarti 50 juta sekarang pasaran damai Pak ya. Karena guru honor yang di NTT itu kan 50 juta diminta orang polsek kan. 50 juta karena nggak ada duitnya diancam. Oh, jadi tahulah kita ya kan. Berarti nanti kalau aku bermasalah dengan hukum, pengen dibebaskan, bayar 50 juta lah ya. Yalah, mudah-mudahan adalah duit kita nanti 50 juta ya. Tapi gini loh, memang terdengar sepele loh. Korban 45 orang, barang bukti 2,5 miliar. Memang ya kan. Padahal kita nggak sadar loh. Harusnya kita sadar loh, pelakunya ini polisi loh. Polisi loh. Polisi loh. Ini gini loh contohnya loh. Ibarat orang yang kita suruh menjaga rumah kita, jadi dia yang mencuri di rumah kita, itu biadab loh. Itu biadab. Itu biadab. Orang yang dia dididik untuk menegakkan hukum, dia belajar untuk hukum, mengerti, membaca, disumpah untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan, melindungi masyarakat Indonesia, melindungi wisatawan yang datang ke Indonesia. Malah dia pelaku kejahatannya itu biadab loh. Biadab loh. Hukumannya ya setimpal lah dengan orang yang membunuh. Karena dia tahu undang-undang, mengerti, membaca undang-undang. Tapi dia malah pelaku kejahatan itu dilindungi oleh seragamnya. Dia menggunakan jabatan, menggunakan atribut polisinya untuk melakukan kejahatan. Itu biadab loh. Selamat menjelang tahun baru. Dari AKBP sampai Bribtu beredar pangkat dan nama polisi diduga peras penonton DWP 2024. Diduga. Tapi ini aku mau komplain, mau protes dulu. Ini gambar orang ini, siluet hitam ini yang pakai topi polisi ini, harusnya posisinya di sebelah kanan sedikit supaya nggak tertutup bintangnya. Tertutup bintangnya di siluet ini. Bergeser, harusnya digeser sedikit itu. AKBP itu kan melatih dua ya. Melatih dua, kalau dia di Polres bisa lah nyuruh-nyuruh orang. Bisa lah dia, diakuilah dia. Kalau di Polda, dia ini kalau di Polda udah megang-megang map ini, udah disuruh-suruh dia nih, mindah-mindahkan bangku. Dek, kau pindahkan dulu bangku itu, aku mau duduk ke situ. Sekarang siapa yang menyuruh dia mindahkan bangku? Kalau naik lagi ke Mabes, kalau di Mabes dia ini buka-buka pintu lah ini. Sekarang siapa yang bisa nyuruh dia buka pintu di Mabes? Bahaya tak bercuti di Indonesia. Insiden yang berlaku baru-baru ini diperas ugut polis Indonesia. Saya dah takut nak pergi bercuti di Indonesia, dah cancel untuk tahun 2025. Nah, itulah dia dampak dari beberapa oknum yang melakukan hal macam gini, akhirnya berdampak pada kunjungan wisatawan, kunjungan pelancong yang nak datang ke Indonesia. Memang baru-baru ni lagi naiknya kasus kalau wisatawan atau pelancong dari Malaysia yang hadir di event festival musik DWP itu kena peras dengan modus cek pemakaian narkoba sampai diperas berapa orang tu saya baca berita ini, dia berita dia. Nah, ini dia berita dia di Tribun, saya baca mereka total warga ini total dia sekitar mencapai 45 orang. Memang ramai tu. Nah, jadi memang betul kejadian tu, tapi sudah diamankan. Nah, itulah bahasanya oknum tu tadi. Oknum tu tak semuanya, tapi hanya sebagian dari beberapa orang oknum polisi yang melakukan hal seperti itu, tapi sudah diamankan juga.
Nah, kalau nak berbicara bahaya atau taknya itu sebenarnya tidak semua tempat macam gitu. Adalah beberapa, tak semua tapi ya, macam contoh macam di sini di tempat kami insya-Allah masih aman. Dan tentunya memang ini sangat berdampak jelek sahabatku semua. Karena apa? Ini menyangkut wisatawan, turis dari negara asing, turis dari luar negara. Tetapi ketika berada di Indonesia justru mengalami ugut, diperas, dipungli. Kalau mungli itu jangan warga negara luar lah, kok sampai mungli warga negara luar. Cukup warga negara sendiri saja dipungli, nggak usah sampai ke warga negara luar. Kalau sudah seperti ini mau jadi apa, begitu loh. Dan sulit ya untuk mengembalikan nama citra baik Indonesia, karena ulah oknum polisi inilah yang menjadi nama negara kita rusak. Dan orang-orang akan berpikir seperti ini, kamu tak takutkah datang ke Jakarta? Nanti takutnya kamu kena pungli lagi, nanti tiba-tiba diberhentikan, disuruh tes urin. Nah, itu mereka pasti akan berpikirnya ke situ lagi. Dan ini memang merugikan sangat. Harapan saya, Pak Polisi yang sudah diamankan tersebut dipecat sajalah, dipecat tanpa perlu dikasih ampun, dipecat, dihukum. Jadi dikasih double supaya rakyat pun puas. Karena akhir-akhir ini Pak Polisi itu banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak kasus-kasus viral dulu baru ditangani. Kemudian setelah dipertanyakan, menjawab berbagai banyak alasan. Tolonglah untuk Bapak Polisi berbenah, berevolusi. Semuanya dievaluasi. Jangan hukum ini tajam ke atas. Oh kok jangan tajam ke atas. Jangan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Begitu loh. Dan inilah berbagai kasus viral di Indonesia yang terkait masalah yang sampai saat ini menjadi buah bibir netizen. Karena mungkin netizen juga merasa geram ya. Harusnya Bapak Polisi bertindak tegas, cepat dalam penanganan kasus. Tetapi seolah-olah nunggu viral baru bertindak. Berikut reaksi netizen. Kompolnas penanganan kasus anak bos toko roti lama karena sulit periksa saksi. Oh, sulit periksa saksi ya. Kompolnas ini kemarin kan yang memberikan penghargaan kepada Polda Sumut, Polda terbaik se-Indonesia kan. Padahal segudang masalah kriminal di Sumatera Utara khususnya Medan dan sekitarnya. Segudang kasus kriminal mulai dari begal, narkoba, judi, pungli paling banyak di Sumatera Utara, tapi bisa mendapatkan Polda terbaik Sumatera Utara, Kompolnas kan. Sekarang Kompolnas penanganan kasus anak bos toko roti lama karena sulit periksa saksi. Sulit periksa saksi ya. Iya ya, padahal jelas banyak saksinya ya kan. Katanya karena saksinya karyawan jadi sulit diperiksa. Iya ya. Alasan kalian ini memang alasan-alasan yang membuat masyarakat ketawa ya. Iya kan? Perampokan toko jam tidak ada saksi. Perampokan toko jam yang nilai kerugiannya 12 miliar tidak ada saksi. Bisa ditangkap pelakunya dalam tempo 2 malam. Perampokan toko jam. Kenapa? Karena yang korban orang kaya. Nah, di sini di kasus anak toko roti, yang korban orang miskin, pelakunya orang kaya. Jadi, polisi dan Kompolnas membuat alasan yang buat masyarakat ketawa. Sulit periksa saksi ya. Iya ya. Sulit ya periksa saksi karena saksinya karyawan ya. Gak bisa dipanggil gitu ya. Iyalah ya. Lanjut kalian lah ya. Nanti 2025 jangan lupa membuat Medan Sumatera Utara Polda terbaik lagi ya.
Kalau yang punya uang, langsung dipanggil. Pemeriksaan cepat. Tapi kita miskin, gak punya uang, lapor, ditolak. Disuruh Dumas. Dumas kita ikuti 1 tahun gak dipanggil. Itu kan kawan, saya sangat kecewa. Apakah polisi berhasil Polrestabes Surabaya membuat Surabaya aman? Mahasiswa di Jalan Arjuna itu dibegal mati. Geng-geng di Jalan Mer itu bagaimana? Jadi tidak belum. Mereka disibukkan pesanan-pesanan orang-orang kaya kan kawan. Pesanan apa? Mengkriminalisasi seperti kita ini kan kawan. Sehingga repot mereka melayani masyarakat, harus diayomi keamanannya. Karena disibukkan oleh pesanan-pesanan orang-orang kaya. Yang menjadikan kita jadi tersangka kan kawan. Bener gak? Keras rakyatmu pak, keruk habis rakyatmu bu. Pajak naik jadi 12%. Dari yang tadinya 10% naik 11%. Sekarang Januari 2025 12%. Ini gua ngomong ngablu aja nih ya. Ini pemikiran ngablu gua aja nih ya. Ini kalau di agama gua ada namanya perpuluhan gitu ya. Terus kalau di agama sebelah, di agama tetangga itu ada 2,5% ya. Itu keagamaan loh. Tapi ini negara memungut 12%. Mantap, betul mantap. Memang ya, partai itu kalau berkuasa itu tidak mementingkan rakyat. Tapi partai kalau udah jadi oposisi, udah jadi bentrok sama rakyat, sama netizen gitu ya, langsung belagak peduli dengan rakyat, langsung peduli dengan rakyat kecil. Nanti begitu sudah dapat kuasanya kembali, langsung dah nggak peduli lagi sama rakyat. Sekarang semua-muanya nyalahin era pemerintahan sekarang, yaitu eranya Bapak Prabowo Subianto. Padahal ya, undang-undang tentang perpajakan naik 12% ini sudah diatur dari tahun 2021. Gue pribadi masih sangat betul-betul berharap ya bahwa peraturan perpajakan 12% ini harus harus dikaji ulang gitu ya. Dan semoga memang bisa dibatalkan di era pemerintahannya Bapak Prabowo Subianto, karena mau bagaimanapun Bapak Prabowo itu adalah Presiden Republik Indonesia, bukan? 2021 itu ya, kekuasaan pemerintahan itu dipegang paling banyak oleh kursinya partai apa yo? Pasti pada tahu, partai PD itulah pokoknya. Tapi sekarang partainya ya cuci tangan sayang. Padahal ya, mau siapapun presidennya, karena aturannya sudah diatur tahun 2021, mau siapapun pemimpin negaranya, mau siapapun presidennya, ya Januari 2025 akan tetap jadi 12%. Begitu. Sekarang yang menolak besar-besaran kenaikan pajak 12% itu dari partai PD itu tersebut ya kan. Sekarang jadi seolah-olah menjadi pembela rakyat gitu, jadi pembela masyarakat gitu. Dulu seingat gua, zaman Bapak SBY ya, zaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono gitu ya, BBM itu naik berapa perak di demo gitu sampai nangis-nangis gitu ya. Giliran partai si PD ini yang berkuasa gitu, BBM naik berapa kali coy? Berapa kali naik BBM? Sekarang giliran kayak gini, sok-sok jadi pembela rakyat gitu, sok-sok mengerti titisan hati rakyat gitu. Dari kemarin-kemarin kemana aja? Dulu waktu pajak naik, ini itu naik, BBM naik, bahan pokok semua, pangan semuanya naik, nggak mentingin rakyat tuh. Kalau begini konsepnya, ya udah oposisi aja terus sampai selama-lamanya. Pesan moralnya adalah silakan korupsi daripada maling ayam digebukin sampai meninggal. Ya yang penting lu sopan, berkelakuan baik, punya keluarga. Paling di penjara 3 bulan, denda 5.000. Negara ini kan sangat hormat sama koruptor dan sayang sama koruptor. Harvey Muiz saja yang udah rugi negara 271 triliun. 300 triliun ya, hukumannya cuma 6,5 tahun dan denda kurang lebih 1 miliar. Nggak tega sih hakim hukum berat-berat. Padahal 12 tahun itu aja masih keringanan. Jadi nggak usah kaget, ini Indonesia bukan Cina, apalagi Korea. Hukuman koruptor itu langsung lenyap dari permukaan bumi. Cuman di Indonesia, koruptor di-share mukanya dianggap pembunuhan karakter. Di proses hukum juga lama, lemot parah, banyak drama. Kita nonton aja lah ya dan pura-pura percaya. Nggak usah terlalu dipercaya sih. Sekalipun mereka masuk penjara, kayaknya bisa tetap makan siang bareng keluarga. Koreksi kalau benar. Percaya banget kalian koruptor dipenjarain. Penjarain gimana nih? Ada barbershop dan bioskop kah? Ya kali, satu sel sama maling ayam, begal, dan maling sempak tetangga. Enggak lah ya. Jadi jangan tanya kenapa Indonesia begini. Mau pajak dinaikin 50% kayak 70% kayak. Kalau sistemnya masih bobrok parah kayak gini, ya tetap miskin. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Siapapun presidennya, entah ini salah sistemnya, salah penegak hukumnya, presidennya. Menurut kalian siapa yang salah? Kita aja deh yang salah ya.
Ini gue mau lihat bukti. Admin Gerindra pura-pura nggak tahu berita ini aja kali ya. Kalau benar Pak Prabowo menegakkan hukum dan keadilan, kita lihat gimana kelanjutannya. Apakah Pak Prabowo juga segan sama koruptor? Putusan pengadilan dan hakim-hakimnya bakal diperiksa nggak? Kayak kasus Ronald Tanur yang penuh dengan plot twist. Ramein pendapat kalian di kolom komentar. Anak-anakku, Rafa dan Mika, Papa bukan koruptor. Oh iya memang bukan. Allah ya Papa Robbi. bukan koruptor kok, Dek. Ya. 271 triliun itu uang lembur Papa. Nggak usah sedih. Nanti kita beli Hot Wheel ya. Yang isi Son Horek. Oke, nggak apa-apa. Papa juga sudah dapat diskon tahun baru kan ini. Cuma 6 tahun penjara kok. Ya. Lagian 1 miliar doang bayarnya. Kembalian masih banyak kok, Dek. Jangan sedih, oke? Dan semua itu ternyata bukan di Indonesia. Ternyata di Konoha. Darurat hukum, kemudian para pelaku koruptor juga hukumannya begitu sangat ringan, padahal merugikan negara 300 triliunan, 300 triliun rupiah. Dihukum 6 tahun setengah. Itulah lawaknya negara Konoha. Waduh, ternyata selama ini Harvey Muiz nikah di Jepun, nikah di luar negara, sewa jet pribadi, ternyata semuanya dari uang rakyat Konoha yang dikorupsi. Tetapi hukumannya memang bikin ketawa. Si pelaku kok sempat-sempatnya mengaku dia tidak korupsi. Ya Allah ya Robbi. Kayaknya urat malu tukang korupsi di negara Konoha ini udah hilang lah urat malunya ya. Sudah jelas-jelas pelakunya. Kok tiba-tiba memberikan klarifikasi di pengadilan, Papa bukan seorang koruptor. Aduh. Di Konoha itu memang macam-macam ya. Sudah polisinya tukang pungli, darurat hukum, kemudian tak viral, tak segera ditangani. Kapan ya kira-kira Konoha ini bisa maju kalau sistemnya masih seperti ini? Terus ini salah siapa? Pajak mau dinaikin 100%, 120% sama saja. Kalau ya kita bisa lihat sendiri teman-teman, di Konoha itu memang lawak. Dan ini hal-hal seperti ini mudah-mudahan tidak terulang lagi di Konoha. Ini di Konoha ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia lain cerita. Di Indonesia itu wah luar biasa. Hukumannya itu benar-benar adil untuk seorang koruptor. Beda kalau di Konoha. Di Konoha itu ya Allah, memang lawak lah negara Konoha. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya ini pesan-pesan penting buat para sahabat-sahabat daripada Malaysia, Singapura, Brunei. Jika datang ke Indonesia, misal kata diberhentikan secara tiba-tiba oleh oknum-oknum yang tidak dikenal, kemudian mengaku polisi, kalian teriak-teriak saja, minta tolong gitu aja, atau bilang perampok gitu aja. Mau dia nunjukin apa saja, lebih baik teriak-teriak ya. Ya supaya apa? Supaya tidak kena pungli di Konoha. Oh iya, di Konoha, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mah aman-aman saja ya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.